jamil akhilla ay al-asdiqai falam ara khalilan afdalu min hifdzil lisan wa kam baina abdin sakata tusawina anil kadhibi wal ghaibati wa baina abdin sakata la sakila sultanan haibata alaih ilahi. Jemaah rahimahullah, alhamdulillah pada kita laksanakan sholat subuh kita di hari yang ke-21 ini. Mudah-mudahan niat kita, hadir kita melaksanakan ibadah yang wajib, ibadah yang sunnah, zikir dan yang lainnya tercatat sebagai amalan ibadah kita yang terbaik, yang terbesar kelak. Ya, kita akan merasakan nikmatnya di alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'asalam salawat curah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua tergolongnya sebagai umat yang kelak akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahimakumullah, mengingatkan marilah senantiasa kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian imtisalul awamir wa ijtinabun nawahi. Kita laksanakan semua perintah Allah dengan semaksimal mungkin, dan ketika kita tinggalkan semua larangan-larangannya. Di maqalah yang ke-23 ini dikatakan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab mengatakan, banyak orang, aku telah melihat banyak orang-orang yang baik, dan sebaliknya juga aku banyak melihat orang-orang yang buruk, orang-orang yang jelek. Dan banyak orang yang jelek karena dia tidak bisa menjaga lisannya. Banyak orang yang baik karena dia pintar menjaga lisannya. Jamaah rahimakumullah, berkaitan dengan lisan, lidah. Ya, kita yang diberi lidah salah satu nikmat terbesar dari Allah. Kita diberikan lidah, berbeda dengan lidah embek, berbeda dengan lidah kotok ayam dan lidah-lidah yang lainnya. Dan nikmat terbesar ini kadang bisa menjerumuskan kita menjadi orang yang terhina di muka bumi ini dan terhina nanti di alam akhirat di hadapan Allah. Tapi sebaliknya juga menjadi orang-orang yang mulia. Dan perlu kita ketahui, di zaman modern teknologi sekarang ini memang banyak orang yang tidak banyak ngomong, walaupun orang yang berhadapan-hadapan. Gimana ngomong? Masing-masing ngomongnya baik jari-jari. Maka kita harus sadar di balik nikmat terbesar dari Allah, salah satu indera yang vital diberikan kepada kita yaitu lisan, yakni hendaklah kita bisa menggunakan menjadi orang-orang yang baik. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin bab kelima, Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa di dalam lisan itu ada penyakit. Penyakitnya nggak tanggung-tanggung. Kalau di situ penyakitnya nggak banyak, cuma ada 20 disebutkan penyakit lisan, dan itu harus kita tahu penyakit lisan. Yang akhirnya dari penyakit lisan itu sumbernya dari 7 penyakit yang berada di hati. Di antara penyakit lisan, kata Imam Ghazali, adalah
dengan dalilnya surat Humazah tadi yang saya bacakan, wailul likulli humazah. Humazah itu orang yang suka mencela, mengumpat. Wailul likulli humazah bil lumazah, pengumpat, pencela. Ditafsirkan yakni orang-orang yang mempunyai penyakit lisan, di antaranya yaitu banyak berbicara yang sia-sia, dan yang kedua banyak ngomong hal-hal yang batil panjang, ngomongin batil panjang. Ada orang bangga dengan dosanya, pengen kita lagi mabok baik, pengen kita suka nodong mah diceritakan, ceritanya di masjid bisa ya. Terus banyak penyakit lisan yang berikutnya, memfitnah, menggibah, mengadu domba, dan berkata yang buruk. Maka hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, pada hari akhir, falyaqul khairan, maka katakanlah yang baik, aw liyasmut, atau menang, diam. Nah, kita ini harus bisa menjaga lisan setelah kita ketahui penyakit-penyakit lisan ya. Maka Imam Ghazali menerangkan di kitabnya, orang yang diam itu jauh lebih utama dan besar pahalanya. Yang tentunya kita harus tahu, diam ada diam pasif, ada diam aktif. Diam pasif itu artinya menunggu orang komen-komen, menang diam aja, orang ngomong apa-apa, itu arane wong bisu. Itu namanya pasif. Orang bisa ngomong, orang ngomong ya. Sakit gigi. Dan ada diam yang aktif. Diam yang aktif ini adalah diam yang berkata kata yang baik, menyampaikan yang baik, mengajak kepada yang baik, sehingga orang yang dikatakan baik menjadi orang baik, dan kita yang tadinya kurang baik menjadi belajar orang baik. Itu namanya diam aktif. Nah, kita harus sadari, Nabi Isa alaihissalam, dia karena memang ketika dia di dalam kandungan ibunya Siti Maryam, dia ketika hamil puasanya menang, puasanya diam. Kalau kemarin saya pernah bilang puasa menang itu orang ngomong dari mulai maghrib sampai subuh nggak ngomong, tapi zikir. Nah, kata Isa di dalam Isa alaihissalam mengatakan orang yang diam itu lebih hebat daripada orang yang ngomong dalam tingkatan berzikir. Nah, artinya diamnya Nabi Isa alaihissalam itu adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam zikir ini ada orang yang zikirnya nggak taunya mimpi. Dia makanya zikir itu tergantung masing-masing ya. Kalau zikirnya bisa khusyuk ya dia diam ya. Kalau dia zikirnya kalau diam ngantuk ya, enggak konsen, keras zikir ya.
Dan zikir ini adalah salah satu ya, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk kita banyak berzikir atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada manusia yang berbeda diberikan kepada makhluk yang lainnya. Jamaah rahimakumullah. Kemudian ketika kita ini diamnya adalah diam yang aktif, maka lakukanlah sebanyak mungkin. Kalau bisa kita sampaikan kepada orang lain. Kalau kita tidak bisa, lebih baik diam. Dan itu bentuk keimanan seseorang terhadap nikmat yang diberikan dari lisannya. Karena di dalam hal ini orang-orang yang soleh, para aulia, mereka itu menjadikan pakaian lisannya, yakni dengan apa? Dengan menjadi orang-orang yang warok. Warok itu yakni menjauhkan daripada hal-hal subhat, ya, subhat, sehingga dia jangankan makan yang enggak jelas atau subhat, yang halalnya saja dia menjadi orang yang warok. Artinya dia menjaga makanannya, menjaga yang khawatir ya ada sedikit daripada yang haram. Maka dia mengatakan dengan memperbanyak beristighfar, Rabbi firli wajib alayya innaka anta tawwabul ghafur. Hadis itu maknanya kita baca, Rabbi firli wajib alayya innaka anta tawwabul ghafur. Ada yang at-tawwabur rahim ada. Jadi itu zikir dan orang yang menjaga. Wa qala Ibrahim bin Adham al-wara'u tarqa kullu subhatin. Kata Ibrahim bin Adam, orang yang selalu berbuat warok, maka dia selalu meninggalkan hal-hal yang sifatnya subhat. Amma tarku ma la yanfa'uka, bahwa tarkul fudulat, termasuk orang-orang yang meninggalkan yakni apa-apa yang tidak manfaat baginya, baik ucapan, baik perbuatan, maka dia tinggalkan. Kenapa? Itu termasuk orang yang meninggalkan perbuatan fudulat. Fudulat itu ya persamaan daripada layanfa, yang enggak ada manfaatnya. Fudul, kalau bahasa kita fudul ya. Fudul, wong jalan raya dimeterin gitu kan, jalan tol dimeterin, kecuali punya proyek saja itu ya. Jamaah rahimakumullah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li Abi Hurairah, kun wara'an, jadilah kamu menjadi orang yang warok. Takun abdan nas, jadilah orang yang warok, yang ini artinya orang yang senantiasa meninggalkan hal-hal yang ragu-ragu atau subhat. Maka orang tersebut menjadi orang yang paling baik ibadahnya, ya, paling baik ibadahnya, atau menjadi hamba yang paling baik. Wa ra'aitu jami'al mali falam ara ma la abdulu minal qana'ah. Sementara orang-orang yang diberikan harta, ya, baik itu harta dari hasil pekerjaannya atau usahanya,
kebanyakan mereka tertipu, tidak menjadi orang yang wara, malah menjadi orang yang tamak alias rakus. Jadi enggak pandang yang apa haram ya, yang orang jelasnya adalah subhan mbak. Kenapa? Pengen dapat harta yang banyak. Dan orang yang semacam demikian ya, ini salah satu orang yang tidak mempunyai sifat qanaah. Qanaah itu artinya ya, tidak mencari-cari sesuatu yang tidak ada pada dirinya, tidak mencari sesuatu yang dia tidak dapatkan atau milikinya, namanya qanaah. Dan sifat qanaah ini adalah salah satu sifat yang harus kita tanamkan kepada diri kita, anak keturunan kita. Kenapa? Karena sesungguhnya Allahu ghaniyun yarzuqu may yasha bighairi hisab. Ya. Dan sesungguhnya Allah itu maha kaya, dan Allah pasti memberikan rezeki kepada semua hambanya, kepada semua makhluknya bighairi hisab, tanpa batasan. Nah, jamaah rahimakumullah, kita kadang-kadang pintar ngitung rezeki. Kok ngitung rezeki pendapatan orang lain, pendapatan sendiri ngitung-ngitung, wah kayaknya orang bisa odik ya, THR semono, gaji semono, bensin dan beli ini beli, wah nggak bisa ngitung. Oh, ngitung orang lain dihitung itu. Orang yang sering ngitung rezeki orang lain, dia nggak pernah ngitung rezeki dirinya, ya. Ujung-ujungnya orang syukur malah kufur. Maka syukurin apa adanya, syukuri apa adanya. Maka jamaah rahimahullah, kata Ibrahim bin Adham ini, dan juga yang dikatakan juga oleh Rasulullah SAW, maka kita bangunlah sifat wara dan sifat qanaah. Dan di dalam hadis yang lainnya Rasulullah SAW yakni wahia kun wara'an takun akbadan nas wa kun qani'an takun asqarun nasi wa habba lin nas ma tuhibbu li nafsik takun mu'minan wa ahsin mujawaraka manja waraka takun musliman wa aqalli dahika fa inna aksar dahik tumidul qalb. Di hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan, dan harus kita jadikan pelajaran dalam hidup kita dan kita amalkan, jadilah kalian orang-orang yang waro, karena sesungguhnya orang yang waro itu akan menjadi orang yang paling baik dalam ibadah. Dan jadilah orang yang qani'an, maka orang yang qani'an itu akan menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur dan dicintai oleh manusia seperti dia mencintai dirinya, dan juga mencintai orang-orang mukmin yang lainnya, dan akan menjadi orang mukmin yang baik. Dan jadilah mujawarata manjaroka, jadilah kamu tetangga yang mempunyai tetangga. Kepada siapa yang punya tetangga, tetangganya muslim, yang satunya muslim, jadilah tetangga yang baik. Kalau tetangganya sakit, tengok, bantu dengan apapun. Wa aqillat doha, dan kurangi ngekek, kurangi tertawa, jangan banyak ketawa. Fa inna aksara dohik tumitul qalbi, kena wong sing akeh ngekek iku akan mateni qalb. Orang yang banyak tertawa akan mematikan hati. Nah, ini bagaimana dengan para komedian
Bagaimana dengan kita yang masih senang tertawa, terbahak-bahak? Ya tentunya kita harus punya batasan. Batasan orang yang tertawa itu ya, paling tidak sampai kelihatan gigi, gigi apa depan gigi, mes apa mengir gitu. Jangan sampai tertawa banget cangkemnya, mulutnya. Nah, itu yang akan mematikan hati. Ya. Wa ra'aitu jami'al bir falam ara birran afdal minan nasihah. Dan aku tidak pernah melihat dan aku melihat banyak sekali kebaikan, dan di antara kebaikan yang paling baik adalah yakni mendengarkan nasihat. Maka kita kalau nasihat dari siapa aja, dari siapa saja nasihat itu baik, maka kita boleh mendengarkan dan boleh kita ambil. Kalau ada pepatah kata ya, unzur ya, maqala wala tanzur man qala. Lihat, dengarkan apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Nah, itu jamaah rahimakumullah ya. Dan nasihat ini banyak sekali. Nasihat terbesar adalah nasihat pada diri kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ramadan ini ya, ada yang sudah berazam di 10 hari terakhir saya mau iktikaf hitung dina. Niat aja dulu pokok. Niat saya mau iktikaf. Hari pertama belum, hari kedua belum. Ya? Iya, niat aja, niat iktikaf, saya mau iktikaf. Niat saya banyak istighfar. Saya mau istighfar 10.000. Saya mau sholat, nambahin sholat sunat tarawih. Saya mau baca selawat. Saya mau sedekah di 10 hari terakhir saya iktikaf nggak bisa. Kerjanya berbanyak lembur. Saya niatin 1 hari cepet sedekah. Nggak bisa 100.000, 50.000. Nggak bisa 50.000 ya 200.000 gitu. Bapak jamaah rahimakumullah, dan wahiyya as-sidqu fil amal, dan termasuk adalah nasihat bagi kita itu dalam berbuat, dalam melakukan segala perbuatan, yakni wal biru naw'ani, dan kebaikan itu ada 2 macam. Kebaikan itu ada 2 macam, naw'ani, sillatun wa ma'rufun. Fasillatu nabra'u bi badril mal. Yang diantaranya kebaikan yang pertama adalah dengan mengeluarkan harta yang kita miliki. Itu salah satu bentuk kebaikan. Fil jihadi al-mahbudah, tentunya mengeluarkan harta ini kepada jalan yang terpuji. Jalan yang terpuji ya, bisa entah mengeluarkan zakat, sedekah, infak kepada orang-orang yang memang berhak mendapatkan infak, zakat dan sedekah. Li ghairi audin matlubin, tanpa kita harus diminta, tanpa kita harus kepaksa. Kenapa? Ya, besar kecil harta yang kita miliki, pada hakikatnya nanti mereka itu bisa menjadi teman kita, tapi sebaliknya juga menjadi musuh kita yang akan menyiksa kita, ya, akan melibet kita di alam akhirat. Maka ada orang kalau di sini, warga sini ada orang dermawan, doain biar panjang umurnya. Ya, kita boleh nggak iri dengan orang yang dermawan? Boleh.
iri hal seperti itu. Waduh, dia mau bisa sedekah setiap hari. Wajar wong sugih. Saya mau susah. Ya. Latihan dulu wong susah. Ya. Kalau orang sugih 100.000, kita 2.000. Latihan itu wong susah. Itu kalau bersedekah dalam bentuk material atau harta. Itu dengan cara yang terpuji. Alhamdulillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdu man asaa ilaiha. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha. Sesungguhnya ya, hati kita ini kadang dibulak-balikin. Hati maniat ya, ingin ngasih tapi nyatanya nggak bisa ngasih. Nah, dan artinya kita bisa ngasih dan harta itu kita bisa beri dari apa yang kita miliki, tapi orang siapa yang ngasih? Kenapa keburu di jalur istri atau dibutuhkan dengan hitungan kita yang kita tidak rencanakan atau kita memang harus berikan kepada itu, padahal harusnya diberikan. Wah, dan hal tersebut ya, akan menjadikan kejelekan pada apa? Ya, pada diri kita sendiri. Ya, fafil birri idul nas, maka dikatakan di dalam berbuat baik dengan harta khususnya ini adalah ada kebaikan. Ya, apa kebaikan? Ridon nas. Hati-hati. Kayak kita ridho Allah bi ridho walidain. Nah, kita juga harus mendapat ridho orang lain. Ya. Bagaimana dapat ridho orang lain ini? Ya, tentunya dalam bentuk ketakwaan. Takwa intinya mah ya. Sebab takwa ya, dengan lisan. Salah satu bentuk orang yang takwa dengan lisannya, dia nggak banyak ngomong kecuali ngomong yang baik. Lisannya dijaga untuk tidak berghibah, memfitnah, ya. Dan berkatakan bahkan oleh hadis di Ramadan ini ya, salah satu ibadah puasa kita tidak diterima amalnya karena masih suka membohong, masih suka menggibah, masih suka memfitnah. Ya, puasanya cuma dapat lapar, haus. Alhamdulillah. Nah, maka kita harus tingkatkan. Nah, kalau orang-orang yang sudah bisa berbuat dapat ridho dari manusia, ya, tentu Allah pun ridho kepada semuanya bainahuma. Dan kita semuanya mengharapkan ya, kebahagiaan kita di dunia ini dengan harta yang kita miliki, ya, bahwa sesungguhnya sumber utamanya adalah lisan kita ini. Ya, mudah-mudahan kita ini bisa menjaga lisan ya, dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena nanti lisan kita sudah tidak lagi bisa berbicara di hadapan Allah. Ya. Kita tidak bisa bicara langsung, tapi nanti ya saksi-saksinya, saksi berbohongnya, memfitnahnya, menggibahnya itu menjadi saksi bagi kita. Dan orang-orang yang lisannya buruk maka akan menjadi orang-orang yang hina dan buruk di dunianya, terlebih nanti di akhiratnya. Wallahu a'lam bishawab.